Apabila dalam perjalanan ke masjid kita menginjak najis, kotoran anjing, apakah wudhu kita batal atau hanya cukup membersihkan dengan air saja? Batal, kecuali hewan yang halal dimakan dagingnya, seperti ayam, kambing, itu baru cukup dicuci saja. Tapi kalau hewan anjing, apa ini hewan yang sudah haram dimakan, apakah sudah najis? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja dan seluruh subscriber Avanti Channel dimanapun berada, seluruh penonton semuanya tanpa terkecuali, sebelumnya saya tak lupa untuk mendoakan teman-teman semua, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, dan memberikan kelancaran rezeki kepada kita semua, amin Allahumma amin. Atas permintaan dari seorang teman saya, nama channelnya Al-Qudsi, beliau meminta saya untuk membahas tentang masalah najis. Salah seorang YouTuber Wahabi, yaitu Endang Jaya Putra, yang mengaku pengurus PP Muhammadiyah, sebagaimana penjelasan Ustadz Khalid Basalamah yang kita dengar di awal itu, bahwa seseorang yang sudah punya wudhu ketika menginjak barang najis, kotorannya hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya, anjing, kucing, harimau, ular, yang penting kotorannya hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya, ini dapat membatalkan wudhu. Juga diikuti oleh YouTuber dari pihak mereka yang mengaku pengurus Tabligh Muhammadiyah, yaitu Endang Jaya Putra yang sering saya komentari juga. Dia mengatakan bahwa najis ketika terkena seseorang yang sudah punya wudhu, maka wudhunya menjadi batal. Artinya ketika orang itu kena darah, maka ini bisa membatalkan terhadap wudhu seseorang. Baik, saya akan membaca komentar Endang Jaya Putra ketika membahas masalah najis ini, najis yang membatalkan wudhu. Dan Endang ini dan jamaah Wahabi ini tidak bisa membedakan mana antara najis dan mana antara hadas. Ketika orang keluar darah atau menginjak barang najis, ini dianggap sebagai sesuatu yang hadas, yang menyebabkan wudhunya itu tidak ada. Lucu benar orang Wahabi ini ya. Baik, mari kita baca komentar mereka dulu. Baik teman-teman, ini ya komentar dari Ustadz Endang Jaya Putra, sarjana pendidikan Islam. Orang ini mengomentari Gus Zakah tentang masalah najisnya darah ini. Yang lucu di sini ya mungkin sama dengan Ustadz Khalid Basalamah pemikirannya, atau memang dia nonton videonya Khalid Basalamah lalu dijadikan rujukan. Apa komentar Endang tentang najis darah itu? Yang gak nyambung Anda. Najis salah satu yang membatalkan wudhu. Catat orang-orang Wahabi, ini kesesatan dari fatwa ustadz-ustadz Anda, baik Khalid Basalamah atau EJP Endang Jaya Putra, yang sudah bergelar sarjana pendidikan Islam dan sudah menjadi salah satu kepala sekolah di daerahnya. Jadi katanya najis adalah salah satu yang membatalkan wudhu. Dang bilang sama Khalid dan juga Anda, Dang, tolong berikan ayat Al-Quran dan hadis yang menyatakan bahwa najis bisa membatalkan wudhu, Dang. Nah, ini ada yang komentar ya. Yang komentar dari salah seorang aswajah. Beliau adalah Al-Qudsi, nama channelnya, nama akunnya Al-Qudsi. Komentarnya di sini sangat menyakitkan terhadap hati Endang Jaya Putra. Baru kali ini ada muballi yang berfatwa najis itu membatalkan wudhu. Kalau memang najis membatalkan wudhu, hadirkan dalilnya. Boleh dari kias, ijma, hadis, bahkan Al-Quran sekalipun. Kalau ada, Al-Qudsi akan no comment selamanya. Endang, Uros Endang, Ini dari channel Al-Qudsi. Kemudian apa
tanggapan Endang Jaya Putra ini? Saya tanya dengan Anda, bagaimana jika Anda sholat tetapi masih ada najis belum Anda bersihkan di tubuh Anda, batal atau tidak? Ya Allah, Endang, kamu itu mau berfatwa, mau bicara agama, mau membahas Al-Quran hadis tanpa qaul ulama. Anda menjawab komentar Al-Qudsi saja sudah ndak nyambung, Dang, kasihan Anda itu. Yang diminta oleh Al-Qudsi itu, Dang, adalah dalil baik Al-Quran, hadis, ijma, qiyas tentang najis yang membatalkan wudhu. Lah, Anda itu kok gimana ya? Ada najis di tubuhnya, belum dibersihkan ketika sholat. Dan batalnya wudhu dan yang membatalkan sholat itu berbeda, Dang. Aduh, gobloknya nggak ketulungan Anda ini, Dang. Ketika Anda sudah selesai wudhu, kemudian misalnya di kepala Anda itu ada najisnya, keluar darah misalnya, Dang. Itu yang dibersihkan kepala Anda, ndak usah membatalkan wudhu. Ndak usah wudhu lagi Anda, Dang. Kalau terus sholat, ya sholatnya yang batal, bukan wudhunya. Allah, gimana orang seperti ini? Kok jadi jamaah tabligh? Kok duduk di lembaga tabligh Muhammadiyah di mana sih? Bagaimana? Jadi Endang itu saya tanya dengan Anda, bagaimana jika ada sholat? Itu di jawabannya saudara Al-Qudsi lucu lagi. Endang Jaya Putra blok Endang goblok. Termasuk syarat sahnya sholat itu bersih badannya, bersih pakaiannya, bersih tempatnya dari najis. Jadi sebelum melaksanakan sholat, badan, pakaian, tempat sholat harus suci dulu dari najis. Jadi berbeda ya, Dang. Bedakan antara ya Allah, batalnya sholat dengan batalnya wudhu. Ndak ada najis itu menginjak kotoran atau terkena najis itu membatalkan wudhu, Dang. Anda mengikuti fatwanya Khalid itu dokter apa itu? Baik, kalau Endang ini masih merasa dirinya gimana ya, saya akan buat bantahan untuk Anda biar ulama Saudi yang menampar logika Khalid Basalamah dan logika berpikirnya Endang Jaya Putra ini, ya. Endang dan Khalid Basalamah, silahkan ini please dibaca. Ini adalah fatwanya Al-Imam Ibnu Baz, ulama Anda, ulama Arab Saudi yang mana hidupnya ulama ini berada di tempat lahirnya Islam, kata orang-orang Wahabi. Apa kata Ibnu Baz ketika seseorang itu menginjak barang najis, misalnya kencing atau lainnya dari semua barang yang najis itu, idza dasal insanu 'alal bauli aw 'ala ghairihi minan najasati la yantaqidu wudu'uhu. Bro Khalid, bro Endang, ingat, ketika seseorang menginjak kencing atau lainnya barang najis lainnya, pokoknya terkena barang najis lainnya, la yantaqidu wudu'uhu, ndak batal wudu'nya, Dang. Ndak batal wudu'nya, Lid. Tapi yang dibasuh itu kakinya. Jika najisnya basah, kakinya kering, atau dua-duanya sama-sama basah, atau dibalik, najisnya kering tapi kakinya yang basah, itu yang wajib dibasuh yang terkena najis saja, goblok. Nah, kita pindah ke fatwa Imam Ibnu Baz di fatwa lainnya, sama tetap masalahnya. Ini jawabannya, saya terjemah saja ya, lihat itu. Apabila najisnya itu basah sebagaimana kencing atau kotoran yang masih basah, apa yang harus kamu lakukan? Maka wajib bagi kamu yang terkena najis itu untuk membersihkan kakinya kamu yang terkena najis itu saja. Jadi wala yu'adul wudu. Wudunya ndak usah diulangi. Ingat, wala yu'adul wudu, wudunya ndak usah diulangi. Yang menginjak najis saja itu yang wajib dibasuh. Baca sendiri itu, Dang. Baca sendiri nih, Pak Khalid. Malas saya sudah. Sekarang pindah ke fatwanya Syekh Soleh Al-Munajjid. Lihat ini, la yantakidul wudu, tidak batal wudu itu bilamsin najasah, tersentuh dengan barang najis. Langsung permasalahan yang dipermasalahkan itu adalah masalah darah. Oke, iya, lihat
wala yantakidul wudu tidak rusak, wudu tidak batal bilam siddami awil bauli, sebab endang kepalanya itu tercium darah, terkena darah kepalanya endang terkena darah, kakinya endang terkena darah misalnya, atau hidungnya endang terkena darah, atau tangannya Pak Khalid Basalamah terkena darah, atau terkena kencing anaknya, terkena kencingnya sendiri, ini tidak batal wudunya, ya, tidak batal. Silakan baca sendiri ini. Demikian ya teman-teman. Jadi mereka itu memahami ayat, memahami hadis yang katanya kembali ke Al-Quran dan hadis, ya seenak udeli dewi. Mereka tidak paham sebenarnya apa yang mereka bicarakan. Mereka membicarakan Al-Quran, membicarakan hadis, ya bermodalkan terjemahan, ya seperti itu sudah. Bahkan yang sudah bergelar doktor seperti Khalid Basalamah ini masih bingung. Silahkan bagi teman-teman Wahabi yang mau membela ustadz kalian, yang mau membela Ustadz Khalid Basalamah, silahkan datangkan ayat Al-Qurannya, hadisnya bagaimana, terus pendapat dari mazhab yang 4 bagaimana, tentang ketika seseorang itu menginjak najis atau terkena najis maka wudhunya menjadi batal. Ini adalah sesuatu kesesatan, sesat fatwa seperti ini sudah melanggar Al-Quran, melanggar hadis, terus melanggar ijma ulama yang 4. Artinya membuat hukum sesuai dengan otaknya sendiri, sesuai dengan pikirannya sendiri. Ini adalah kebid'ahan yang nyata. Anehnya jamaahnya Wahabi masih ngotot membela. Ini namanya taklid buta. Anda sering keluar-keluar terhadap orang, jangan aswaja taklid buta sama kiai, taklid buta terhadap ulama. Lo Anda taklid buta terhadap ulama, terhadap bukan ulama, terhadap ustadz-ustadz Anda sudah jelas salah masih dibela. Ya demikian, semoga orang-orang Wahabi ini mampu menggunakan otaknya dengan baik sehingga ya tidak semakin on. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.